Halo semuanya, Assalamualaikum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naufat Itmam Labibi dari kelas 11 PPL ke-7 nomor absen 23. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang materi percabangan if dan else yang akan kita implementasikan ke dalam sebuah program aplikasi yaitu login form. Dan bahasa pemrograman yang akan kita gunakan adalah C# serta text editor yang akan kita gunakan adalah Visual Studio 2019. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke inti pembahasan videonya. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam text editornya, saya ingin memastikan bahwa kalian sudah menginstal salah satu package bawaan dari Visual Studio, yaitu Universal Windows Platform Development. Jadi, package ini berguna untuk kita agar kita bisa mendesain tampilan aplikasi secara langsung di dalam Visual Studio-nya tanpa menggunakan software tambahan. Baiklah, jika kalian sudah menginstal, kita bisa langsung buka saja Visual Studio-nya. Baiklah, jadi mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan di awal video bahwa saya mengatakan kita akan menggunakan text editor Visual Studio 2019. Namun di sini saya bukan menggunakan yang versi 2022-nya, namun itu bukanlah sebuah masalah karena kita mau pakai versi berapapun akan tetap sama jika kita menggunakan bahasa pemrograman C#. Baiklah, ini adalah tampilan awal dari Visual Studio ketika kita baru membuka softwarenya. Nah, untuk membuat project baru, kita bisa pilih di sini yaitu Create a New Project. Kita klik sekali. Nah, lalu akan muncul banyak sekali template-template aplikasi yang sudah disediakan oleh Visual Studio-nya. Kemudian di sini kita akan memilih yaitu Windows Form App. Kalian bisa saja di sini Windows Form App. Nah, akan langsung muncul karena sudah muncul karena dan kita pilih juga, kemudian kita klik next. Nah, untuk projectnya kalian bisa menaruhnya bebas. Sebagai contoh, di sini saya akan memberi nama well welcome app. Nah, untuk lokasinya juga terserah. Yang penting ketika kalian ingin membuka project itu kembali, project tersebut masih ada di dalam disk yang kalian gunakan untuk menyimpan project ini. Kemudian kita klik next, kita tunggu dulu. Nah, kita klik create, ya kan? Ini adalah framework yang akan kita gunakan yaitu .NET versi titik 6, versi 6.0. Kita tunggu sebentar untuk loading desain tampilan aplikasinya. Nah, sudah muncul. Ini adalah tampilan project atau workspace dari Visual Studio. Baiklah, sebelum kita memulai membuat desain dan membuat kode programnya, di sini saya ingin memperkenalkan sedikit tentang tampilan dari workspace Visual Studio-nya. Di sini kita mulai dari yang di tengah, yang tampilan yang kita gunakan saat ini, yaitu ini adalah tampilan dari kode program atau desain, ya kan? Jadi kita bisa menaruh atau meletakkan elemen-elemen ke dalam window dari form 1 di sini. Kemudian di kirinya ada toolbox, yaitu toolbox ini berisikan elemen-elemen yang dapat kita gunakan untuk membuat desain. Seperti contohnya ada tombol, eh, teks, gambar, dan yang lainnya. Kemudian di bawahnya ada Server Explorer. Jadi Server Explorer ini bisa kita gunakan untuk menghubungkan antara database dengan Visual Studio. Untuk pembahasan lebih lanjutnya akan kita bahas di lain video. Saat ini Server Explorer akan tidak akan kita gunakan terlebih dahulu. Kemudian di sampingnya di sini ada error list. Seperti namanya error list atau daftar error. Jika ada kode program kita yang error, maka akan langsung muncul di dalam error list ini. Kemudian di bawah, di sampingnya ada properties sesuai namanya itu property. Properties atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan property. Yaitu berisi tentang semua properti
dari setiap elemen yang kita masukkan ke dalam tampilan aplikasi kita. Lalu di atasnya ada Solution Explorer, yaitu struktur dari proyek kita yang telah dibuatkan dari Visual Studio langsung. Oke, sekian untuk perkenalannya. Langsung saja kita mulai untuk mendesain aplikasinya. Pertama-tama, saya ingin mengubah ukuran dari windownya terlebih dahulu agar lebih kecil dan tidak terlalu besar untuk sebuah form login. Di sini pada tab Properties kita klik, lalu di sini kita cari untuk size atau ukuran. Lalu kita ubah, misalnya lebarnya adalah 480, kemudian kita pakai titik koma untuk memisahkan antara lebar dan tingginya, panjang dan tingginya. Tingginya semisal kita menggunakan 360. Nah, sudah cukup. Kemudian kita akan mengubah teks yang ada di sini, yang ada di pojok kiri, menjadi welcome app strip login sesuai dengan halaman tampilan saat ini. Nah, kemudian kita akan memulai memasukkan elemen-elemen yang kita perlukan ke dalam halaman login. Yang pertama, kita akan memulai masukkan label terlebih dahulu untuk membuat judul. Di sini kita ubah langsung teksnya menjadi welcome app. Kemudian kita scroll ke atas. Nah, ketemu ada bagian font, kita ubah font size-nya atau ukuran fontnya sebesar 24 poin. PT itu adalah singkatan dari poin. Kemudian kita posisikan agar berada di tengah layar seperti ini. Kemudian kita scroll ke atas lagi. Nah, di sini ada name atau nama dari elemen yang kita ubah menjadi LPL judul. Enter. Agar saat mungkin ketika kita ingin memanggil eh, elemen ini kita tidak kesusahan untuk mencarinya. Kemudian elemen ini akan kita duplikat dengan cara shortcut Ctrl C dan Ctrl V. Ctrl C untuk menyalin dan Ctrl V untuk mempaste atau menempelkannya kembali di halaman kita. Kita ubah untuk ukurannya menjadi 12. Kemudian kita ubah juga untuk teksnya menjadi silahkan login terlebih dahulu. Oke, kita letakkan di bawah judulnya. Jangan lupa untuk namanya juga kita ubah menjadi LPL subjudul. Kita enter. Kemudian untuk subjudul ini kita akan duplikat kembali. Kita akan menginputkan nama dan password. Nah, di samping inputan nama kita taruh teksnya. Misal kita ubah namanya terlebih dahulu menjadi LPL username. Kita enter. Untuk fontnya sudah cukup. Kemudian di sini untuk teksnya kita ubah juga menjadi username. Kita posisikan di tengah horizontal layar seperti ini. Mungkin kita save terlebih dahulu agar semisal terjadi crash pada Visual Studio-nya, kita tidak perlu mengulang terlalu jauh. Untuk shortcutnya adalah Ctrl S, atau kalian bisa menggunakan salah satu tombol yang ada di sini. Kemudian username ini kita juga duplikat lagi, kita taruh di bawahnya, dan kita ubah teksnya menjadi password. Setelah itu kita juga ubah juga untuk nama elemennya menjadi LPL password. Kemudian kita akan menambahkan elemen baru yaitu adalah text box agar pengguna dapat menginputkan teks atau tulisan atau ketikan. Kita mungkin banyakkan sedikit, segini cukup. Ya kan, namanya juga jangan lupa kita ubah menjadi txt username. Kemudian kita duplikat text box-nya dan yang bawah juga kita ganti menjadi txt password.
Nah, setelah itu kita tambahkan tombol atau button. Di sini kita menggunakan button ya kan, kita tarik ke dalam desainnya, lalu ukurannya akan kita sesuaikan dengan form yang ada di sini. Oke, jangan lupa namanya kita juga ubah terlebih dahulu menjadi PTN login. Nah, kemudian kita juga ubah teks button satunya menjadi login. Oke, kita posisikan terlebih dahulu agar terlihat lebih rapih ya kan. Nah, untuk memberitahukan bahwa kita berhasil login, kita dapat menggunakan salah satu elemen di dalam Visual Studio yaitu message box. Jadi kita bisa langsung saja membuat kode programnya. Kita double klik di tombol login ini. Nah, kemudian langsung saja kita mulai yaitu kita ketikkan if dalam kurung, kita panggil eh, text box dari username ini yaitu adalah txt username. Kita panggil txt username dot text sama dengan 2 kali. Misalkan kita akan menggunakan admin ya, dan kita akan menggunakan operator logika AND agar jika kita ingin login maka username dan password harus benar. Jika tidak, maka jika salah satu yang ada yang salah atau kedua-duanya salah, maka tidak bisa login. Kemudian ini kita panggil. Nah, sudah ada, tinggal kita pencet tab saja, lalu kita enter. Kemudian kita panggil yaitu message box seperti yang saya sudah ini kita akan menggunakan salah satu elemen dari Visual Studio yang kita tidak perlu mendesainnya, yaitu dalam message box show dalam kurung kita kita petik 2, misalkan Anda berhasil login. Kita jangan lupa kita kasih titik koma di akhir, kemudian kita eh, klik pada akhir dari kurung kurawal kurung kurawal akhir, kita enter, kita panggil else, panggil lagi kurung kurawal, kita enter, kita juga menggunakan message box titik show, misalkan data yang Anda masukkan salah. Jangan lupa kita kasih titik koma. Selesai. Langsung dapat kita run, kita akan coba run. Tunggu sebentar, biarkan. Nah, kalau langsung muncul, misalkan kita langsung masukkan admin, username dan password juga admin seperti yang sudah kita masukkan. Sepertinya bebas, kalian bisa menggunakan nama kalian atau yang lainnya. Ini hanya sebagai contoh saja, kita klik login, maka akan langsung muncul sebuah kotak pesan yang berisikan Anda berhasil login. Seperti yang sudah kita masukkan pada eh, di sini ya kan, di dalam if-nya. Nah, bagaimana kalau kita salah memasukkan login? Kita coba, misalkan di sini adalah nama saya sendiri itu Naufal dan passwordnya adalah Naufal. Login, maka akan langsung memunculkan message box yang ada di dalam blok kode else. Begitu juga jika salah satunya ada yang benar, misalkan admin di sini, maka akan tetap salah. Karena kita menggunakan operator AND yang dimana blok kode yang ada di dalam if ini akan dieksekusi ketika dua kondisi tersebut eh, kondisinya true atau benar semua. Baiklah, sekian materi dari saya. Jadi materi percetakan if dan else ini adalah salah satu materi yang sangat penting untuk dipelajari ketika kita baru mengenal sebuah bahasa pemrograman. Karena materi ini akan sering kita gunakan dalam membuat sebuah aplikasi agar aplikasi dapat berjalan lebih sempurna. Begitu juga ketika kita sudah masuk ke dunia kerja, metode ini akan tetap
kita gunakan untuk membuat aplikasi nantinya. Sekian dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.